Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya harus tetap semangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Anak-anak, ini adalah Pak Bejo. Pak Bejo sudah tua, tapi masih kuat mencangkul. Wah, hebat sekali ya Pak Bejo. Mengapa Pak Bejo sudah tua tetapi masih kuat mencangkul? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, benar. Karena Pak Bejo masih memiliki tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia dan hewan. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika dipaksa, tangan atau kakinya bisa cedera. Anak-anak, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Berikut ini adalah fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi yang kedua, menggerakkan jantung. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Itulah fungsi otot pada manusia. Berikut ini jenis-jenis otot. Yang pertama adalah otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot polos ini bekerja tanpa dikendalikan yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Yang kedua, otot lurik menempel pada rangka tubuh manusia yang bekerja di bawah kesadaran atau kendali. Dan yang ketiga, yaitu otot jantung berfungsi memompa jantung dan bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Nah, berikut ini perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dilihat dari bentuknya, otot polos berbentuk gelondong, ujungnya meruncing. Otot lurik bentuknya panjang dan silindris, sedangkan otot jantung bentuknya panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Kemudian dilihat dari jumlah inti selnya. Otot polos jumlahnya satu, terletak di tengah sel. Otot lurik jumlahnya banyak, terletak di tepi sel. Sedangkan otot jantung jumlahnya juga banyak, terletak di tengah serabut. Kemudian, dari kerjanya, otot polos tidak dipengaruhi kesadaran. Otot lurik dipengaruhi kesadaran, sedangkan otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran ya. Selanjutnya, dilihat dari gerak dan ketahanannya. Otot polos gerakannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot lurik gerakannya cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Sedangkan otot jantung gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Berikutnya dilihat dari letak dan posisinya. Letak dan posisi otot polos di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot lurik letak dan posisinya melekat pada rangka, sedangkan otot jantung letak dan posisinya terletak pada jantung. Itulah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung ya anak-anak. Sekarang coba kalian tunjukkan di manakah letak otot-otot ini berada. Coba hubungkan dengan menggunakan garis ya. Berikut ini ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di manakah letak masing-masing?
Otot polos itu berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot lurik melekat pada rangka atau tulang. Kemudian otot jantung terletak pada jantung. Itulah posisi atau letak otot-otot yang berada pada tubuh manusia. Anak-anak, dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Berikut ini ada wacana yang berjudul Otot Manusia. Kita baca bersama-sama ya. Paragraf 1. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, selanjutnya kita cari ide pokoknya ya. Ide pokok pada paragraf 1 ini adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, kalian tuliskan ya ide pokoknya. Selanjutnya, paragraf kedua. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Nah, coba kalian tentukan ide pokoknya. Ya, benar sekali. Ide pokoknya adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Kalian tuliskan ya, anak-anak. Berikutnya, paragraf ketiga. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernafasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Nah, manakah ide pokoknya anak-anak? Ya, ini dia ide pokoknya. Otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Kalian tuliskan ya. Selanjutnya, paragraf yang keempat. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga, dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Nah, anak-anak, kalian tentukan ide pokoknya. Pada paragraf keempat ini, ide pokoknya yaitu otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Kalian juga harus tuliskan ya ide pokok tersebut. Kita lanjutkan ke paragraf kelima. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, berikut ini adalah ide pokoknya, yaitu fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Nah, kalian tuliskan ya. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf 6. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon yang tidak sengaja
di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut meningkatkan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, anak-anak, kita cari ide pokoknya ya. Ini dia ide pokoknya. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Kalian tuliskan ya, anak-anak. Anak-anak, itulah tadi ide pokok yang terdapat pada masing-masing paragraf wacana yang berjudul Otot Manusia. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya, ide-ide pokok tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang desain dalam membuat cover. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Nah, berikut ini ada dua macam desain ya dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Kemudian yang kedua, desain yang penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Itulah tadi dua macam desain dalam membuat cover ya anak-anak. Kalian bisa mencobanya membuat cover di rumah. Buatlah cover yang menarik ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anak dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.